Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial menganalisis bukti transaksi untuk perusahaan dagang. UDS Prima adalah usaha perdagangan perseorangan yang bergerak dalam bidang jual beli tukar. Perusahaan tersebut membeli barang dagang secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjual secara kredit ke beberapa toko di Jakarta dan sekitarnya. Dalam perusahaan dagang, kita harus mencatat transaksi dalam jurnal khusus dan jurnal umum, antara lain cash journal, sales journal, cash receipt journal, cash payment journal, dan general journal. Oke, selanjutnya untuk kita perusahaan UDS Prima itu ada kebijakan kebijakan akuntansi, kebijakan umum, kebijakan khusus. Kebijakan khususnya itu terkait dengan pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, penilaian persediaan, dan ada daftar akun. Akun-akunnya ini setiap perusahaan itu memiliki istilah accounting yang berbeda-beda. Jadi kita harus lebih cermat, lebih teliti untuk melihat nama-nama akun yang tersedia yang kita pahami, kemudian kita masukkan ke dalam istilah accounting. Itu beda-beda. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah neraca saldo awal, kemudian daftar persediaan barang dagang, daftar saldo piutang dagang, daftar saldo utang dagang. Itu ya yang harus kalian perhatikan. Oke, langsung saja. Tadi kita masuk ke dalam kita analisis transaksi yang pertama. Ya. Ini ada bukti transaksi yang pertama itu adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu, bukti transaksi ini kalau kita analisis masuk ke dalam bukti kas keluar. Bukti kas keluar artinya masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, atau dalam istilah accountingnya itu adalah cash payment journal. Udah jelas nih bukti kas keluar. Kemudian langkah yang kedua yaitu positioning dari bukti transaksi ini dibuat oleh perusahaan mana. Dalam konteks ini kita bekerja dianggap sebagai bekerja atau karyawan di UDS Prima, dan ini bukti transaksi ini dikeluarkan UDS Prima. Transaksi ini positioning ini juga sangat menentukan kalau nanti yang dikeluarkan oleh pihak lain, toko lain atau perusahaan lain, itu sangat menentukan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah history. Sesuai dengan fungsi jurnal Fungsi jurnal itu adalah history, jadi tanggal sesuai dengan terjadinya transaksi. Oke, ini tanggal 1 bulan 12 2025. Kemudian keterangannya itu ada pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Jelas November, artinya sudah yang lalu, sudah lewat ya. Dan selanjutnya itu ada description atau tujuan bukti transaksi. Tujuan bukti transaksinya itu untuk apa? Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang selanjutnya adalah nominal atau nilai dari transaksi tersebut. Oke, kita masukkan ke dalam jurnal. Ya, ini dari bukti transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal. Ini kita masuk ke dalam jurnal. Ini cash payment journal. Tadi kita analisis cash payment journal. Masukkan yang pertama tanggal yang pertama, kemudian ada invoice. Ini kan invoice-nya bukti transaksi ya, nomor buktinya kita masukkan, tanggal di sini, dan kemudian invoice, masukkan invoice-nya. Oke. Deskripsinya juga kita masukkan tadi untuk gaji karyawan, bagian gaji dan upah. Kemudian ini kan sudah terjadi atau untuk pembayaran bulan November. Untuk pembayaran bulan November artinya sudah lalu. Artinya kalau sudah lalu kita pernah bahas, yang lalu adalah terkait dengan beban dan terutang. Itu ya. Jadi kita harus perhatikan juga yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap perusahaan itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, terkait dengan istilah-istilah accounting.
Jadi ya, ini November 2025, artinya yang lalu, karena ini transaksinya adalah bukti transaksi ini dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2025. Artinya untuk bulan lalu itu termasuk dalam terhutang. Nah, itu ya. Nah, terhutang, untuk utang kita lihat dulu nih. Utang maksudnya terjadi beban ya, utang beban ya. Kita lihat utang beban di sini adalah ini ada utang beban. Utang beban adalah accrued expense. Kita masukkan ke dalam ini ya, account-nya ini accrued expense, bukan account payable. Accrued expense. Kita masukkan accrued expense. Masukkan di sini nomor akunnya. Lihat nomor akunnya, accrued expense. Salin di sini. Masukkan totalnya berapa? Total dari transaksi itu berapa? Total dari transaksi 16 juta. Kita masukkan di sini 16 juta. Karena ini pengeluaran kas, secara otomatis kas berada di posisi kredit. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke. Kita lanjut bukti transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua sama, bukti kas keluar seperti tadi. Kita harus perhatikan dulu bukti transaksi ini masuk ke dalam jurnal apa? Jurnal khusus yang pastinya ya. Jurnal khusus dalam hal ini untuk istilah accountingnya kita masuk ke cash payment journal. Kemudian tadi untuk analisis yang selanjutnya kita analisis positioning dari bukti transaksi ini. Perusahaan mana yang mengeluarkan bukti transaksi ini? Kemudian terkait dengan history. Jadi fungsi jurnal tadi pencatatan berdasarkan histori terjadinya transaksi. Kemudian description atau tujuan bukti transaksi itu dikeluarkan. Dan selanjutnya itu terkait dengan nominal transaksinya. Oke, kita masukkan ke dalam bukti transaksi jurnal ini ya, bukti kas keluar ya kan, dari UDS Prima yang mengeluarkan, kemudian dibayarkan kepada PT Kulkas Nusantara. Nomor bukti transaksi sama seperti tadi, kita masukkan tanggal dan invoice nomor bukti transaksi. Kemudian description-nya kita masukkan juga PT Kulkas Nusantara. Oke, selanjutnya itu kita lihat ini ya, bukti kas keluar, pengeluaran kas ya kan. Ini keterangannya kita lihat pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 4 November. Artinya utang kita berkurang karena kita membayar utang. Jadi masukkan di sini karena sini sudah ada tabelnya ya. Kalau tidak ada di dalam tabelnya yang tersedia untuk cash payment journal itu account payable di sebelah debit dan di sebelah kredit ada cash in bank yang pastinya. Dan untuk account tambahannya kita bisa di account name, kita isi di account name. Kalau sudah ada di sini kita masuk nominalnya langsung. Kita masukkan nominal, kemudian kita masukkan juga di cash in bank. Nah, pastinya untuk jurnal harus balance antara debit dan kredit ya. Ini posisi debit ada 16 juta transaksi yang pertama, dan di posisi kredit ada 16 juta. Kemudian di tanggal 2 itu juga sama, di cash payment journal itu di posisi debit ada di account payable sebesar 233.100.000 rupiah, dan di posisi kredit ada cash in bank sebesar 233.100.000 rupiah. Kita masuk ke bukti transaksi yang selanjutnya, itu ada nota kontan. Sama seperti tadi kita analisis bukti transaksinya terdulu. Nota kontan ini, bukti transaksi ini masuk ke dalam cash receipt journal ya. Bukti kas masuk kan nota kontan, artinya penjualan secara kontan. Tadi sama seperti tadi, bukti transaksi ini secara positioning dikeluarkan oleh perusahaan apa? Karena dalam konteksnya tadi di awal-awal tadi kita sampaikan kita adalah sebuah karyawan di PT atau usaha dagang S Prima. Jadi positioningnya udah jelas, bukti transaksi ini dikeluarkan oleh UD S Prima. Kemudian selanjutnya itu adalah historinya ya, histori tanggal terjadinya bukti transaksi juga harus kalian pahami. Tanggal 26 bulan Desember 2025. Kemudian untuk tujuan transaksinya udah jelas, penjualan tunai.
Oke. Untuk transaksi ini ya, ada tabel di sini kan, ada nama barang tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan persediaan barang dagang, saldo piutang dagang, utang dagang, neraca saldo awal dan lain sebagainya sudah saya sampaikan di awal, kita sudah ada. Oke. Ada beberapa akun yang timbul dari transaksi ini. Yang pertama itu jelas karena ini merupakan penjualan tunai, uangnya masuk secara langsung ya, masuk di dalam cash in bank. Kemudian berpengaruh juga terhadap cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kemudian yang ketiga itu ada sales of merchandise, penjualannya ya. Kemudian ada merchandise inventory, persediaan barang dagangnya. Persediaan barang dagang jelas di sini berpengaruh juga. Langsung saja kita coba lihat tanggal 26 ya, tanggal 26. Kita lihat tanggal 26. Oke, tanggal 26 ini nota kontan kita masukkan. Ya tadi sudah disampaikan masuk ke dalam cash receipt journal atau penerimaan kas. Ini ya cash receipt journal. Kita masukkan tadi sesuai dengan bukti transaksi nota kontan, ya kan? Kita masukkan tanggalnya, kita masukkan bulan di sini. Kita masukkan tanggalnya bulan Desember, Kita masukkan invoice-nya juga kita masukkan. Invoice-nya kita masukkan. Juga kita masukkan tadi penjualan secara tunai. Kemudian tadi sudah disampaikan tadi akun-akun yang berpengaruh. Yang pertama karena ini penerimaan kas, kita masukkan kas ya. Karena di debit ini ada kas yang jelas. Kemudian kalau ada akun tambahan bisa masukkan di account, nomor accountnya juga. Karena di sini sudah ada cash in bank, sudah ada nomor account untuk di debit. Kemudian untuk di kredit sudah ada account receivable. Karena ini penerimaan kas ya, itu kan. Oke, kita masukkan saja nomornya, nominalnya sebesar ini ya, Rp4.793.000. Oke, masukkan di sini. Kemudian untuk account tambahannya ada untuk di debit ya. Tadi sudah disampaikan ada cost of goods sold, harga pokok penjualan. Untuk cost of goods sold-nya kita harus perhatikan terkait dengan persediaan barang dagang. Kita bisa lihat scroll ke atas atau nanti kalian bisa lihat di persediaan barang dagang kalau nanti kalian soalnya terkait dengan seperti ini ya. Terkait dengan saldo utang kan, saldo persediaan barang dagang untuk kulkas E537 dengan nomor unit ya, kode K01, kodenya K02. Ada saldonya itu untuk K01 itu 43 unit, untuk K02 itu 47 unit dengan harga satuan. Untuk K01 itu Rp40.000, maaf. Untuk K02 itu sebesar Rp2.417.000. Itu untuk cost of goods sold berpengaruhnya di sini ya. Kita bisa lihat, kita bisa hitung ya. Masukkan di sini saja ya. Kita masukkan yang pertama tadi Rp1.940.000, Rp1.940.000. Oke, kita masukkan di sini. Kita beri oke. Untuk K01 ini K02. Pahami biar mudah dimengerti. Rp2.417.000 seperti ini. Untuk cost of goods sold ya, itu ya. Kemudian kita ke transaksi tadi tanggal 26. Kita bisa di sini. Ini ya. Untuk transaksi ini tadi bisa kita kontan, ada masing-masing 1 unit jumlah ya, kodenya ya, kode 01 1 unit. Kita langsung tambahkan saja nih sebenarnya. Tambahkan berapa? Ini ditambah ini
goods sold-nya kita masukkan yang ini. Lihat, sorry. Ini ya, cost of goods sold bisa masukkan di sini, dan account-nya di posisi debit. Cost of goods sold, nomor account-nya harus kita perhatikan juga. Totalnya yang ini beda ya, karena dia mempengaruhi dari persediaan barang dagang. Kita masukkan account receivable-nya ada, account receivable-nya tidak ada, dan penjualan secara langsung account-nya kita tambah karena ini penjualan secara langsung tunai, ya kan. Ini nomor account-nya kita isi, dan nominalnya untuk penjualan secara langsung sama dengan yang ini ya, 4.700.000 dengan transaksi tadi, transaksi sama, masukkan. Kemudian berpengaruh terhadap merchandise inventory. Merchandise inventory-nya berkurang, jelas merchandise inventory berkurang. Kalau merchandise inventory itu karena tidak ada di dalam kredit, kita masukkan ke dalam account tambahan. Masukkan di sini. Kemudian nomor account-nya juga kita masukkan. Kemudian untuk mencari merchandise inventory sama, kita harus ke persediaan barang dagangnya tadi. Persediaan barang dagang, kalau kode 01 itu sebesar Rp1.940.000. Kemudian untuk kode K02 itu Rp2.417.000. Sama dengan cost of goods sold, kita masukkan di sini. Oke, harus balance. Posisinya harus balance antara debit dan kredit. Itu kuncinya. Next. Transaksi yang selanjutnya itu ada faktur. Ini juga yang sering nongol ya. Ini juga yang sering nongol untuk terkait dengan ujian kompetensi itu sering nongol. Ujian kompetensi itu sering nongol juga, terkait dengan faktur, bukti kas keluar, bukti kas masuk, nota kredit, nota debit, nota kontan seperti tadi, itu yang sering nongol. Untuk faktur sendiri saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk faktur itu bukti transaksi untuk menyatakan atau untuk dibuat dari penjualan atau pembelian secara kredit. Artinya sudah jelas masuk ke dalam sales journal ya, masuk ke dalam sales journal atau receipt journal, pure cash journal, maaf. Oke, kita analisis. Yang pertama sama tadi, faktur, bukti transaksinya kita, karena ini dibuat oleh UDS Prima. Nah, sama ini. Nah, ini dua terkaitan. Ini yang sering harus dianalisis lebih mendalam. Bukti transaksi faktur ya, catat di dalam sales journal. Nah, positioning ini juga sangat menentukan faktur ini masuk ke dalam penjualan atau jurnal pembelian. Seperti itu ya. Untuk ini karena ini dibuat oleh UDS Prima, jelas faktur ini masuk ke dalam sales journal. Nah, kita lihat positioningnya yang dibuat oleh bukti transaksi ini dibuat oleh UDS Prima. Selanjutnya itu kita lihat historinya, tanggal terjadinya transaksi. Kemudian untuk faktur juga kita harus memperhatikan terkait dengan terminnya itu 2/10 N/30,1%. Nah ini nih, artinya jika dibayar atau dilunasi 10 hari dari transaksi itu mendapatkan potongan sebesar 2%. Batasnya itu N/30. N/30 itu batas akhirnya adalah 30 hari dari bukti transaksi dan mendapatkan diskon 1%. Oke. Kemudian untuk melihat bukti transaksi ini ada beberapa akun yang dipengaruhi. Yang pertama itu account receivable. Ya jelas karena ini transaksi penjualan secara kredit, maka berpengaruh terhadap piutang dagang kita, yaitu kan, atau dalam istilah accountingnya itu account receivable. Kemudian yang kedua itu sama seperti tadi, cost of goods sold, kemudian sales of merchandise, kemudian juga ada freight collected. Ini beban angkut ya, beban angkut. Bisa kalian nanti baca lagi kalau ada di perusahaan-perusahaannya itu biasanya ada beban angkut. Beban angkutnya itu
dibebankan kepada penjual atau pembeli. Itu bisa lihat di kebijakan perusahaan masing-masing beda-beda. Nah, kemudian yang terakhir itu ada merchandise inventory. Jelas karena penjualan, otomatis persediaan barang dagang kita juga bakal berkurang seperti itu. Oke, langsung saja kita coba catat ke dalam jurnal, sales journal. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah tanggal terjadinya transaksi. Oke, tanggal 7. Kemudian invoice-nya, nomor faktur 01. Oke, kemudian dari toko apa nih? Toko Frostora. Kita masukkan juga ke dalam description Frostora. Kemudian untuk account receivable, tadi kan ada pengaruh account receivable. Account receivable-nya kita bisa lihat di sini ya. Account receivable secara keseluruhan. Nilai peroleh dari barang ini, dua barang ini, nilai perolehnya adalah Rp92.876.000. Kita masukkan, catat ke dalam sini karena sudah ada ya. Di debit sudah ada account receivable, ada account cost of goods sold. Untuk di kreditnya ada sales merchandise, freight collected, dan merchandise inventory. Kita langsung masuk saja, sudah ada nomor akunnya juga, kita catat. Untuk cost of goods sold sama seperti tadi kita carinya ya, sama seperti yang di tadi ya. Ini sama kodenya sama. Kita copy saja nih ya. Seperti ini, sama ya, kodenya kita sama. Untuk cost of goods sold, transaksi ini ada untuk 01, K01 itu ada 21 unit, Kemudian untuk K02 itu ada 18 unit. Oke, kita langsung kali saja. 21 unit dikali 1.940.000 ada 40. Seperti itu juga yang K02. Rp84.246.000 kita catat di sini. Oke, kemudian untuk sales of merchandise-nya sama, kita harus nilai dari perolehan barang ini dari kode 01 dan K02 itu 92 juta. Kita catat di sini 92 juta. Untuk freight collected-nya itu sudah ada tertera di sini, beban angkutnya sebesar Rp200.000. Kemudian untuk merchandise inventory sama seperti cost of goods sold, karena ini mempengaruhi persediaan barang dagang. Kita catat yang di sini ya, ini sudah ada di persediaan barang dagang. Kita catat di sini. Oke, harus balance. Kalau kita hitung-hitung ini balance ya, ini 200 karena ini terpotong merchandise-nya itu sudah ada freight collected. Ini ya merchandise jumlahnya, dan ada beban angkut. Kemudian totalnya seperti ini untuk nilai account receivable-nya. Oke, untuk selanjutnya kita analisis yang selanjutnya. Bukti transaksi yang selanjutnya masih faktur. Sama seperti tadi, kita harus analisis dulu bukti transaksinya. Jelas faktur ini tadi saya sampaikan di awal terkait dengan penjualan atau pembelian secara kredit. Itu kita bisa lihat terkait dengan siapa, positioning yang dikeluarkan dari bukti transaksi ini dikeluarkan oleh perusahaan mana. Itu yang sangat mempengaruhi ini masuk ke dalam cash journal atau sales journal. Kemudian sama seperti tadi terkait dengan history dan terminnya. Ya, termin. Sama seperti tadi ya, akun-akun yang berpengaruh, account receivable, cost of goods sold, sales of merchandise, freight collected, dan merchandise inventory. Langsung kita masukkan saja ke dalam jurnal ya, sama seperti tadi. Masukkan tanggalnya, tanggal 11. Kemudian itu ada nomor fakturnya itu 02SJ, kita masukkan di sini 02SJ. Kemudian tokonya, toko Sejuk Abadi untuk description.
Kemudian account receivable sama seperti tadi, nilai secara keseluruhannya Rp61.375.000. Kita catat ke dalam sini. Untuk cost of goods sold sama. Untuk cost of goods sold sama, kita copy saja ke bawah sini. Ini untuk cost of goods sold-nya kita lihat itu ada 10 unit untuk K01, 10 unit. Untuk K02 itu ada 15 unit. Oke, kita bisa kalikan saja langsung. Ini untuk K02 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1.940.000, kita kalikan dengan sebesar 10 unit, banyak 10 unit. Kemudian untuk K02 itu Rp2.417.000, kita kalikan sebesar 15 unit ada penjualan. Oke, kita kalikan dan kita tambah berapa? Ini kita tambah ya, untuk masukkan ke dalam cost of goods sold. Kita masukkan Rp55.655.000, kita masukkan. Kemudian untuk sales of merchandise-nya kita lihat di sini. Ya, yang ini karena ini sudah ada freight collect. Ini nilai keseluruhannya Rp61.225.000. Kita catat di sini Rp61.225.000. Untuk freight collected-nya itu sebesar Rp150.000. Kita catat di posisi kredit ya. Kemudian untuk merchandise inventory tadi sama seperti kita mau cari cost of goods sold. Merchandise inventory kita bisa lihat di sini Rp55.655.000, kita catat. Oke. Tadi seperti saya sampaikan di awal, untuk jurnal itu balance antara posisi debit dan kredit ya, nilainya nominalnya harus balance. Kalau nggak balance jelas otomatis bakal salah. Ini bisa dilihat di transaksi yang selanjutnya, masih faktur, sedikit berbeda tapi ya, untuk faktur. Dari sini kita bisa analisis. Tadi saya sampaikan juga di contoh sebelumnya, positioning sangat menentukan. Ini positioningnya, bukti transaksi ini dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan lain atau PT Kulkas Nusantara. Jelas tadi saya sampaikan bahwa faktur itu adalah terkait dengan penjualan dan pembelian secara kredit. Ini analisis yang kedua ini sangat bisa menentukan bukti transaksi ini masuk ke dalam sales journal atau pure cash journal atau jurnal penerimaan jurnal penjualan atau jurnal pembelian. Sangat menentukan. Jelas untuk faktur ini karena dikeluarkan oleh perusahaan lain atau PT Kulkas Nusantara, jadi faktur ini masuk ke dalam pure cash journal itu ya. Selanjutnya itu harus kita bahas terkait dengan histori dan terminnya. Ini N/45, jadi pembayarannya itu adalah 45 hari. Batas pembayarannya adalah 45 hari dari transaksi terjadinya. Oke. Untuk transaksi ini ada tabel juga. Untuk transaksi ini ada beberapa akun yang mempengaruhi. Yang pertama itu merchandise inventory dan account payable, utang. Account payable itu utang dagang. Ini pembelian secara kredit. Merchandise inventory karena kita beli secara otomatis barang dagang kita, persediaan barang dagang kita bertambah. Kita langsung saja masukkan, catat ke dalam jurnal ya, masuk ke dalam jurnal ya, merchandise inventory ya. Kita lihat di sini yang pertama bukti transaksi cash journal, tanggalnya itu kita catat tanggal 4, kemudian invoice-nya 21 kita catat di sini. Nah, untuk description-nya sama PT Kulkas Nusantara ya, PT Kulkas Nusantara untuk description. Positioning-nya kita sebagai karyawan di PT UTS Prima. Oke, kemudian untuk merchandise inventory nilai perolehannya itu, karena ini kita belikan, jelas kita masukkan saja langsung sini. Nominalnya yang ada di sini 110.865.000 rupiah. Kita catat. Kemudian untuk utang di kredit account payable sama saja seperti itu. Kita catat. Catatan kembali saya sampaikan bahwa posisi debit dan kredit dalam penjurnalan itu harus balance, harus sama, jelas ya, jelas harus sama. Oke, selanjutnya
Kita analisis bukti transaksi yang selanjutnya. Bukti transaksi yang selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit dan nota debit itu bakal sering kalian temui, ya kan? Nota kredit dan nota debit itu terkait dengan retur ya, retur penjualan dan retur pembelian. Nanti kalian baca-baca sendiri lagi file-file yang sudah saya berikan. Kalian baca-baca lagi. Kemudian untuk nota kredit dan nota debit itu tadi saya sampaikan untuk retur penjualan maupun retur pembelian. Ya, yang jelas untuk nota kredit ini kita analisis bukti transaksinya masuk ke dalam general journal. Itu juga analisis yang kedua ini juga dapat mempengaruhi ya, dapat mempengaruhi account yang timbul dari bukti transaksi ini untuk dicatat ke dalam general journal. Positioningnya itu bukti transaksi ini dibuat oleh UDS Prima atau perusahaan lain yang terkait. Oke. Yang selanjutnya itu adalah terkait dengan history. Sama ya, jelas historinya itu tanggal transaksi dan tanggal terjadinya transaksi jika dia pelunasan piutang atau utang itu juga sangat mempengaruhi. Oke. Untuk transaksi ini mempengaruhi ada kurang lebih 4 akun ya. Sales retur, account receivable, merchandise inventory, dan cost of goods sold. Jelas ini mempengaruhi merchandise inventory dan cost of goods sold ya, terkait dengan pengembalian barang ya, pengembalian barang. Kita langsung coba masuk ke dalam, kita catat ke dalam jurnal general journal. Tadi seperti saya sampaikan, kita masukkan ke dalam tanggalnya, historinya, tanggal transaksi kita masuk ke dalam tanggal transaksi ya, tanggal transaksi yang kita masukkan tanggal 8, invoice nya juga sama, bukti transaksi kita masukkan, account-nya kita masukkan. Tadi yang pertama itu sales retur. Nah, kita sales retur ya, kita masukkan di posisi, debit, refnya juga, dan nominalnya berapa, sales returnya berapa. Sales returnya itu kita masukkan yang dikembalikan ya, nominal yang dikembalikan. Oke, seperti itu. Kemudian untuk account yang selanjutnya itu account receivable, kita catat sebagai di kredit, nominalnya sama. Account yang selanjutnya itu merchandise inventory-nya kita juga masukkan dalam posisi debit ya, merchandise inventory sama. Tadi kita harus perhatikan persediaan barang dagang, perhitungannya sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya, cara perhitungannya. Merchandise inventory dan cost of goods sold jelas mempengaruhi kedua ini. Jika ada terjadi penjualan, pembelian pasti mempengaruhi terhadap merchandise inventory dan cost of goods sold. Oke. Selanjutnya, transaksi yang selanjutnya sama. Ini bukti transaksi yang selanjutnya, nota debit. Nah, tadi saya sampaikan ada nota kredit, ada nota debit. Ya, bukti transaksi ini kita analisis sama, tadi kita masukkan ke dalam general journal karena nota debit dan nota kredit itu jelas masuk ke dalam general journal untuk retur barang. Dan untuk analisis yang kedua ini sangat mempengaruhi akun-akun yang bakal timbul dari bukti transaksi ini ya, positioningnya itu yang membuat bukti transaksi ini ya, kita sebagai UDS Prima atau perusahaan terkait lainnya. Dalam hal ini adalah PT Dingin Sejuk. Selanjutnya kita harus menganalisis historinya, tanggal transaksinya. Kemudian dari bukti transaksi ini ada beberapa akun yang timbul ya. Yang pertama account payable dan merchandise-nya. Oke, kita langsung saja catat ke dalam jurnal. Kita catat di sini tanggal 23, kemudian bukti transaksinya 3 ND. Nah,
Kemudian yang pertama itu tadi account payable. Account payable ya. Account payable kita masukkan di sini. Account payable-nya sebesar Rp4.357.000. Kita catat di posisi debit. Oke, di posisi debit account payable-nya sebesar tertera di sini karena pengembalian barang dagang. Kemudian itu ada merchandise ya, merchandise inventory sama seperti itu tadi. Oke, catatan lagi saya sampaikan, untuk penjurnalan itu kuncinya adalah posisi debit dan kredit harus balance, nilainya harus sama. Oke, kita bisa lihat di sini posisinya harus sama. Nah, seperti ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.